Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saktia Widiaryani dengan DIM 28025729001 dari kelas TBBA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai proyek akhir mata kuliah karakter Bidung Pancasila. Judul proyek kelompok kami adalah Belajar Bersama Anak Pemulung untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Melalui Kelas Belajar Sore. Proyek ini nggak hanya sebuah tugas mata kuliah, tapi juga bentuk nyata dari kepedulian sosial kami sebagai mahasiswa terhadap kondisi masyarakat sekitar. Selain itu, proyek ini juga terhubung langsung dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 4, yaitu High Quality Education yang memastikan semua orang mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Latar belakang masalah, kita semua tahu pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun kenyataannya di lapangan seringkali berbeda. Saat ini, saat kami melakukan pengamatan, kami menemukan bahwa anak-anak dari keluarga pemulung menghadapi banyak sekali tantangan untuk bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Beberapa masalah yang mereka hadapi antara lain fasilitas belajar yang sangat terbatas, misalnya buku, alat tulis, atau bahkan ruang belajar yang kurang memadai. Kurangnya dukungan akademis dari orang tua bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka sibuk mencari nafkah atau kurangnya pemahaman akademik. Minimnya motivasi belajar yang seringkali disebabkan oleh tekanan ekonomi dan lingkungan yang kurang mendukung. Masalah ini bukan sekedar persoalan teknis, tapi juga berdampak langsung pada masa depan mereka. Jika tidak ada intervensi, hal ini akan memperburuk siklus kemiskinan yang sudah ada. Sebagai mahasiswa, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut ambil bagian. Melalui proyek ini, kami mencoba mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan masalahnya, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi panduan proyek ini. Yang pertama, bagaimana cara memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak pemulung di wilayah tersebut? Kedua, apa jenis kegiatan pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan dan situasi mereka, mengingat keterbatasan yang ada? Yang ketiga, bagaimana mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai Pancasila melalui proyek ini, sehingga tidak hanya berhenti di teori tetapi benar-benar memberikan dampak yang nyata. Dari rumusan masalah ini menjadi pegangan kami supaya tetap setiap ambil langkah tuh tetap fokus pada tujuan yang jelas dan relevan. Hasil temuan lapangan dari metode pelaksanaan dan hasil temuan di lapangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menyusun rencana pelaksanaan yang efektif namun tetap realistis. Kami melakukan wawancara daring dengan 2 volunteer pendidikan informal yang berpengalaman mendampingi anak-anak pemulung. Tahapannya meliputi perencanaan, yaitu menentukan tujuan proyek, narasumber, dan menyusun pertanyaan yang tepat. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara online melalui Zoom dengan pembagian peran di antara anggota kelompok. Lalu, analisis data yang mengidentifikasi masalah utama dan peluang solusi dari hasil wawancara. Dari wawancara tersebut, kami menemukan fakta penting yaitu banyak anak belum bisa membaca dengan lancar walaupun sudah duduk di bangku SD. Mereka tidak memiliki pendamping belajar di rumah, lalu motivasi belajar yang rendah karena tekanan ekonomi dan kurangnya perhatian lingkungan. Temuan ini memberi gambaran jelas bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tapi juga faktor pendamping, motivasi, dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Lalu solusi yang ditawarkan, berdasarkan teman tersebut, kami merancang program kelas belajar sore berbasis komunitas
Program ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu metode belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Misalnya, belajar sambil bermain agar anak-anak tidak cepat bosan. Lalu, metode pembelajaran yang sederhana, yang berfokus pada baca tulis, hitung, dan pendidikan moral. Lalu, keterlibatan orang tua dan masyarakat agar keberlanjutan program ini dapat terjaga dan tidak hanya bergantung pada relawan dan mahasiswa. Harapannya dari kelas belajar sore ini menjadi wadah aman yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar, sekaligus membangun rasa percaya diri mereka. Untuk refleksi pribadinya, bagi saya keterlibatan saya dalam proyek ini menjadi pengalaman yang sangat amat berharga. Saya merasa lebih peka dan bertanggung jawab terhadap ketimpangan sosial. Saya sadar banget bahwa keadilan sosial tidak cukup dibicarakan, tapi harus diwujudkan melalui aksi nyata. Globalization, saya menyadari bahwa tantangan pendidikan seperti ini bukan hanya masalah lokal, tapi juga masalah global yang dihadapi di banyak negara. Abundance mindset, keterbatasan yang ada justru memicu saya untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif, bukan malah menyerah. Proyek ini membuat saya termotivasi untuk terus terlibat dalam kegiatan sosial yang nyata, sekecil apapun kontribusinya. Kesimpulannya, proyek ini membuktikan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak pemulung masih menjadi tantangan besar. Melalui wawancara, analisis, dan perancangan solusi, kami belajar bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil, asalkan dilakukan dengan konsisten dan melibatkan banyak pihak. Harapan saya, program ini bisa diimplementasikan langsung sehingga anak-anak pemulung memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Seperti yang kami yakini atau moto kami yaitu langkah kecil adalah awal perubahan besar dan pendidikan adalah hak untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih dan semoga presentasi ini bisa menginspirasi kita semua untuk mengikuti dan berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata. Sekian, terima kasih.